ditempati oleh kesebelasan GSK Stuba yang bertanding berhadapan dengan kesebelasan Musafir. Anda untuk bisa secepatnya bergabung bersama kami ke Stadion Mini Pakujaya untuk hadir menyaksikan secara live lakukan kemenangan pertandingan pada sore hari ini. Kembali sudah hadir rekan-rekan dari komunitas pecinta sepak bola Tarkam dari pinggiran FC Bos Jenal yang selamat menyaksikan jalannya pertandingan. Silakan pemain dari kedua kesebelasan untuk merapat ke podium panitia. Hadirin dan penonton, kita sambut untuk kedua kesebelasan. Musafir FC melawan kesebelasan GSK Stuba. Stadion Mini Pakujaya, Kelurahan Pakujaya, Kota Tangerang Selatan. Pertandingan babak yang pertama perburuan tiket menuju ke babak 16 besar Pakujaya Cup yang ke-10 tahun 2025 yang pada sore kali ini akan menggelar pertandingan antara kesebelasan Musafir yang tampil dengan jersey putih berkombinasi biru dengan celana yang sama dengan kaos kaki hitam, turut dengan penjaga gawang Paujan nomor punggung 1, Eka nomor punggung 15, Alvin nomor punggung 11, Razan nomor punggung 4, Santos nomor punggung 88, Romo nomor punggung 8, Sofia nomor punggung 23, Muntari nomor punggung 55, Becoy nomor punggung 17, Mian nomor punggung 18, Rijal nomor punggung 9. Dan mereka yang ada di bench, Putra dan yang lainnya tertanda manajer tim Coach Gayung. Dan itulah saudara daftar nama susunan pemain dari kesebelasan Musafir menyusul line up dari kesebelasan GSK Stuba. Ya saudara penonton, kita lihat kedua kesebelasan kini sudah menyebar di atas lapangan pertandingan. Kesebelasan Musafir berada pada posisi sebelah selatan Stadion Mini Pakujaya, sementara kesebelasan GSK Stuba menempati posisi sebaliknya. Kembali kepada penonton yang masih berada di luar, saya ajak dan saya undang kepada Anda untuk bisa secepatnya bergabung bersama kami ke Stadion Mini Pakujaya. Baik saudara penonton, bola sudah di tengah lapangan pertandingan. Babak yang pertama bergulir bersama Wahyu Ardiansa mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama. Sebuah tembakan spekulasi pemain kesebelasan Musafir mengawali digulirkannya pertandingan di babak yang pertama. Langsung tancap gas menekan dari sisi kiri pertahanan kesebelasan GSK Stuba. Sebuah antisipasi dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan GSK Stuba. Ranti Cepot berikan umpan berhasil tanduk menjauh oleh pemain bertahan dari kesebelasan Musafir. Dan kita lihat ini bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan GSK Stuba kita saksikan terjadi dari
sisi kiri pertahanan kesebelasan Musafir mengancam saudara, tetapi bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan Musafir, dan kini bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi perebutan bola di sisi kiri pertahanan kesebelasan Musafir. Antisipasi yang cukup baik kita lihat counter attack dilakukan kesebelasan Musafir dari kaki Mahmudin Bewot bekerja sama kepada Mean melebar ke sisi kiri pertahanan kesebelasan GS Kastuba, tetapi gagal bola dikontrol oleh pemain kesebelasan Musafir Romo, dan akhirnya bola pun kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan GS Kastuba. Bangun serangan kita lihat Rizaldi Fauji, tetapi pelanggaran saudara penonton dilakukan oleh Haji Rizaldi Fauji terhadap pemain bertahan dari kesebelasan Musafir, dan tendangan bebas bagi kesebelasan GSKO. Maksud kami tendangan bebas bagi kesebelasan Musafir. Santos lakukan sudah angkat bola, terjadi perebutan bola udara. Kita lihat dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan GS, dan kita lihat datang kembali gempuran dari kesebelasan Musafir. Berhasil diantisipasi pemain kesebelasan GS Kastuba, mengancam dari kaki Reksa Maulana bekerja sama kepada Rizaldi Fauji, dan kita lihat pergerakan bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Mahmudin Bewok berikan umpan jatuh di kaki Bahril, masih Bahril. Oh saudara, kita lihat sebuah manuver dan sebuah aksi soloran yang cukup baik dilakukan oleh Bahril, tetapi harus dihentikan dengan sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Santos. Dan kita saksikan kini berbalik mengancam kesebelasan GS Kastuba dalam sebuah eksekusi free kick yang akan terjadi. Kita nantikan tiga pemain dari kesebelasan GS Kastuba bersiap ambil ancang-ancang. Jidan Apandi, Arwin dan Reksa Maulana. Siapakah satu dari tiga pemain tersebut yang maju sebagai eksekutor? Ya, Denny Arwin nampaknya pemain yang sangat berpotensi. Kita saksikan melambung dari titik sasaran saudara penonton, sebuah tendangan melengkung yang dilepaskan oleh Denny Arwin, dan akhirnya selamat sementara gawang dari kesebelasan Musafir belum berubah kedudukan, masih tetap imbang tanpa gol. Ya saudara penonton, masih imbang tanpa gol. Pertandingan di babak yang pertama, perburuan tiket menuju ke babak 16 besar Paku Jaya Cup yang ke-10 tahun 2025, sebuah penyelenggaraan turnamen yang masih dalam naungan Bapak Entoha selaku anggota DPRD Provinsi Banten dan Camat Kecamatan Serpong Utara Bapak Daflan SOS. Pertandingan berlanjut dalam sebuah throw-in dari sisi kiri pertahanan kesebelasan GS Kastuba berhasil diantisipasi Reksa Maulana. Kita lihat terjadi perebutan bola. Hamka Hamja, masih Hamka Hamja ke belakang kepada Denny Arwin, Rizaldi Fauji kepada Reksa Maulana, melebar kita saksikan saudara penonton kepada kompatriotnya Faisal, mendapatkan pressing dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Musafir. Terjadi perebutan bola, kita saksikan Besri menangi perebutan bola, kuasai bola sejenak ke belakang, berikan kepada Dayat Arno, tetapi bola berhasil diamankan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Musafir, dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saudara, kita nantikan untuk kesebelasan GS Kastuba. Siapakah yang akan melakukan throw-in? Lakukan sudah, terjadi kemenangan. Kita lihat saudara penonton, Paujan penjaga gawang yang menjadi penyelamat dan pahlawan kemenangan Musafir ketika mengalahkan kesebelasan Purba City dalam adu penalti. Berapa blockingnya kita lihat menggagalkan para penendang penalti kesebelasan Purba City, dan kita saksikan kiri sepak pojok saudara bagi kesebelasan GS Kastuba berhasil diantisipasi dengan baik. Datang kembali Jidan Apandi, Hamka Hanja. Wasit pergantian pemain belum. Ya, kita lanjut. Pemainnya masih kencing dulu katanya.
Baik saudara penonton, kita saksikan kembali tendangan gawang bagi kesebelasan Musafir akan terjadi. Bersiap penjaga gawang Musafir Paujan yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan gawang. Lakukan sudah, berikan umpan kepada kompatriotnya Rijal. Tim kolaborasi 3 pemilik klub sepak bola, Bang Haji Dobo, Bapak Haji Mursidik dan Bos Yusuf Apandi, dan wasit pergantian pemain. Musafir Mean keluar nomor punggung 18, masuk Muntari nomor punggung 99. Kita saksikan bersama saudara, suntikan darah segar kembali diturunkan dan dilakukan kesebelasan Musafir, di mana kita lihat saudara penonton, Mean ditarik keluar dan dimasukkan rekan senegaranya Muntari, dan kita nantikan bersama saudara kembali pergerakan bola ini keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam bagi kesebelasan Musafir, jatuh di kaki pemain kesebelasan GS Kastuba. Terjadi perebutan bola udara. Kita lihat dimenangkan pemain kesebelasan Musafir dari kaki pemain mereka. Romo datang mensupport pemain Musafir lainnya, lepaskan crossing berbahaya. Gayat Arno, bola liar menghampiri pemain Musafir, berbahaya. Ada blocking yang cukup baik dilakukan oleh Jidan Apandi. Musafir mengancam dari kaki Santos, tetapi bola berhasil diantisipasi oleh Reksa Maulana. Selamat sementara saudara, kita lihat lini pertahanan kesebelasan GS Kastuba. Dan apa yang terjadi? Sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Musafir. Tendangan bebas bagi GS Kastuba. Reksa Maulana tidak jelas kepada siapa bola diarahkan. Yang jelas bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari kesebelasan Musafir Paujan. Dan selamat sementara saudara penonton, kita saksikan kembali Paujan angkat bola memasuki lini pertahanan kesebelasan GS Kastuba. Terlalu deras dan pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Babak yang pertama terus bergulir dan sudah memasuki menit kesekian. Scoring board di Stadion Mini Pakujaya masih tertahan dengan skor imbang tanpa gol 0 pada pertandingan lanjutan babak 32 besar Pakujaya Cup yang ke-10 tahun 2025 yang disponsori oleh Kapali Sport. Mengancam GS Kastuba dari kaki Pakril, masih Pakril berikan umpan kepada Erwin Bago, masih dari Erwin lepaskan cutback, berhasil dipotong oleh pemain bertahan dari kesebelasan Musafir. Bertubi-tubi kembali gempuran dilakukan kesebelasan GS Kastuba untuk menodai keperawanan gawang kesebelasan Musafir dalam sebuah tendangan penjuru berbahaya. Oh, saudara penonton, kita saksikan sebuah sendulan kepala yang cukup baik dilepaskan Rizaldi Fauji, mengancam gawang kesebelasan Musafir yang di tanah kesebelasan GS Kastuba. Lakukan sudah, angkat bola berikan kepada Rizaldi Fauji. Bola liar kini menghampiri Reksa Maulana. Terjadi perebutan bola. Pelanggaran saudara kita lihat dilakukan Muntari. Tendangan bebas bagi GS Kastuba sudah dilakukan. Hambali lepaskan umpan. Kita saksikan saudara, ada treble yang kembali terjadi dialami para penyerang kesebelasan GS Kastuba. Benar-benar menakutkan sebenarnya trequartista atau kuartet penyerangan dari kesebelasan GS Kastuba pada pertandingan babak yang pertama ini. Dan kita lihat kini tendangan gawang bagi kesebelasan Musafir. Paujan lakukan sudah melebar ke sisi kiri pertahanan GS Kastuba. Ya, kita lihat inilah seninya nonton sepak bola tarkam, dan penonton pun untuk selalu fokus dan berhati-hati, apalagi yang sedang asik ngopi dan makan ketan, apalagi pula yang bawa duitnya pas-pasan 30.000, masuk 15.000, parkir 5.000, ngopi dan ketan tentunya dijaga dengan baik-baik, jangan sampai kopi atau ketan anda ketabrak, ya, untuk bisa juga menghindari hal-hal yang sama-sama tidak kita inginkan. Dan kita
mengangkat kembali pertandingan babak yang pertama, sementara tersendat karena satu pemain dari kesebelasan Musafir nampak tergeletak di atas lapangan pertandingan. Baik, kembali diinformasikan kepada rekan-rekan panitia dan juga penjaga loket, mohon ketika waktu pertandingan babak yang pertama 10 menit jelang berakhir pertandingan babak yang pertama, potongan tiketnya langsung diserahkan ke tempat saya melaporkan. Jadi ketika babak pertama berakhir, langsung kita laksanakan penyelenggaraan door prize yang dipersembahkan oleh yang punya pemancingan Jomon, Bos Jomon. Aturannya sudah saya jelaskan sebelum pertandingan tadi, dan nanti akan saya jelaskan pada penyelenggaraan door prize yang akan dilaksanakan untuk mengisi kekosongan istirahat pertandingan pada sore kali ini. Untuk itu rekan-rekan panitia dan juga penjaga loket, mohon kerjasamanya diperhatikan jarum jamnya. Ketika 10 menit pertandingan babak pertama mau habis, tolong potongan tiket langsung dinaikkan dan dibawa ke tempat saya melaporkan. Jadi setelah berakhir, langsung kita estafetkan penyelenggaraan door prize untuk mengefisiensikan waktu karena hadiahnya cukup lumayan. Baik, kita kembali ke pertandingan saudara penonton. Dayat Arnold angkat bola melebar ke sisi kanan pertahanan kesebelasan Musafir. Pergerakan bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kesempatan emas bagi kesebelasan GS Kastuba untuk bisa kembali membuka rekening gol mereka pada pertandingan babak yang pertama. Mereka dapati dalam sebuah eksekusi tendangan berbahaya. Paujan berhasil merinju bola. Reksa Maulana lagi-lagi masih berhasil diantisipasi oleh barisan bertahan dari kesebelasan Musafir. Lemparan ke dalam Denny Arwin bekerja sama berikan kepada kompatriotnya. Kembali terjadi perebutan bola saudara penonton. Masih kesulitan para pemain kesebelasan GS Kastuba untuk membongkar kokoh dan disiplinnya lini pertahanan kesebelasan Musafir pada pertandingan babak yang pertama. Segala daya dan upaya baik dalam situasi open play maupun dalam situasi set piece sudah dan terus dilakukan oleh kesebelasan GS Kastuba, tetapi Dewi Fortuna masih belum berpihak bagi kesebelasan GS Kastuba, sehingga scoring buat pada pertandingan babak yang pertama masih tertahan dengan skor imbang tanpa gol. Sementara Musafir yang sudah mencatatkan satu shot on target lewat sebuah tembakan bebas Mahmudin Bewol mengancam kembali dari sisi kiri. Saudara penonton, kita lihat terkejut dan menghela nafas para pendukung dan juga pembina kesebelasan GS Kastuba, Bos Haji Mursidik, Bang Haji Dodo dan juga Bos Ucup melihat sebuah cannonball yang cukup baik dilepaskan para pemain dari kesebelasan Musafir. Peluang bagi GS Kastuba. Kita lihat saudara penonton, Santos pemain bertahan yang tampil cukup baik menggalang lini pertahanan kesebelasan Musafir, dan kini sepak pojok bagi kesebelasan GS Kastuba akan terjadi. Kesempatan emas dan juga kesempatan yang sudah tidak terhitung banyaknya. Tendangan penjuru Denny Arwin lakukan sudah melambung jauh dari titik sasaran. Nah, terima kasih. Cakep. Baik saudara penonton, melambung jauh dari titik sasaran sebuah tendangan penjuru yang dilakukan pemain dari kesebelasan GS Kastuba, dan kita lihat kembali ancaman dilakukan kesebelasan GS Kastuba. Reksa Maulana, Hamka Hamja, Rizaldi Pauji gagal dan jatuh di kaki pemain kesebelasan Musafir. Mahmudin Bewok jauhkan bola. Tidak ada pemain kesebelasan Musafir yang dituju. Terjadi perebutan bola. Kita lihat Denny Arwin bekerja sama. Handball saudara, kita lihat dialami oleh pemain dari kesebelasan GS Kastuba. Bos Bondang yang punya XPGS yang masih setia juga menyaksikan pertandingan pada sore kali ini. Saya ucapkan selamat sore dan selamat menyaksikan jalannya pertandingan GS Kastuba dengan kesebelasan Musafir. Dan kembali kini sebuah tendangan bebas untuk kesebelasan Musafir akan terjadi. Mundur beberapa langkah penjaga gawang Paujan. Bersiap Paujan, lakukan sudah. Saudara
penonton, kita lihat benar-benar memberikan perlawanan sengit para pemain kesebelasan Musafir pada pertandingan babak yang pertama ini, tampil dalam situasi dan posisi underdog sebagai tim yang tentunya kurang dijagokan pada pertandingan kali ini. Tetapi saudara penonton, impossible is nothing, itu menjadi satu kata pelecut yang dilakukan para pemain kesebelasan Musafir pada pertandingan sore kali ini. Selama bola masih berbentuk bulat, selama itu kesempatan masih ada dan dimiliki kesebelasan Musafir. Terbukti kita lihat kesebelasan GSK Stuba sampai pertandingan babak yang pertama ini masih kesulitan untuk membongkar. Datang kembali Hamzah Rizaldi Fauzi, sangat disiplin dan sangat rapat. Lini pertahanan kesebelasan Musafir, kembali datang gempuran kesebelasan GSK Stuba. Saudara penonton, sebuah kemelut yang terjadi di mulut gawang kesebelasan Musafir akhirnya berhasil diselesaikan dengan baik oleh Hamka. Kita saksikan saudara penonton. Salah satu legenda sepak bola nasional, Hamka Hamzah, yang kini juga menjadi kepala pelatihan tim Sulkata Racing Team. Kita saksikan saudara, berhasil menggetarkan jaring gawang kesebelasan Musafir lewat sebuah sontekan simpelnya, dan akhirnya berhasil memberikan keunggulan bagi kesebelasan GSK Stuba 1-0 pada pertandingan di babak yang pertama ini. Sementara kita lihat cedera sedang dialami dan juga didapati oleh penjaga gawang kesebelasan Musafir Faujan, yang juga sempat terlibat benturan dengan pemain kesebelasan GSK Stuba sebelum terjadinya gol. Dan kita nantikan bersama saudara penonton, mampukah Faujan bangkit dari cedera yang sementara menghampirinya. Sangat menarik sebuah gol simpel yang dicetak oleh pemain kesebelasan GSK Stuba, akhirnya mengkantarkan kesebelasan GSK Stuba memimpin sebiji atas lawannya kesebelasan Musafir pada perburuan tiket menuju ke babak 16 besar Baku Jaya Cup yang ke-10 tahun 2025 yang disponsori oleh Kapari Sport. Jutaan pasang mata hadir kembali menyaksikan pertandingan pada sore hari ini, sebuah laga yang sangat menarik, tetapi sementara harus tersendat karena perawatan masih diberikan oleh tim medis kepanitiaan kepada penjaga gawang kesebelasan Musafir Faujan. Sudah mampu bangkit dan kick off dilaksanakan Mahmudin Bewok. Oh saudara penonton, kita lihat sebuah cannonball dari tengah lapangan pertandingan yang dilepaskan oleh Mahmudin Bewok, tetapi berhasil diamankan oleh Rafli Mahreja dan selamat sementara gawang. Ada treble terjadi, tetapi beruntung bola liar kini dikuasai oleh pemain penjaga gawang kesebelasan GSK Stuba. Kita lihat Muntari, salah satu juru gedar anyar yang diturunkan kesebelasan Musafir, nampaknya belum mendapatkan suplai bola matang. Yang kita lihat kembali saudara, GSK Stuba mengancam, berhasil diantisipasi pemain kesebelasan Musafir. Kita saksikan yang perfect dilakukan Musafir dari kaki pemain mereka Romo, masih Romo, berhasil Romo. Oh saudara penonton, kita lihat sebuah aksi soloran yang cukup baik dilakukan oleh Romo dan akhirnya membuat pemain kesebelasan GSK Stuba memilih melakukan blocking dan kini lemparan ke dalam bagi kesebelasan Musafir terjadi dari sisi kiri pertahanan kesebelasan GSK Stuba, mengancam dari seperempat lapangan, skill yang cukup cantik, tetapi kembali dikuasai pemain Musafir, berbahaya. Sangat disayangkan saudara penonton. Kita lihat sebuah umpan kiriman yang dilepaskan oleh Eka terlampau deras.
Dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi kesebelasan GS Kastuba. Rapli Mahreja lakukan sudah, angkat bola, berikan umpan kepada Romo. Masih Romo, umpan terobosan cukup baik, sangat disayangkan masih melambung sebuah tendangan yang dilepaskan pemain kesebelasan Musafir, dan akhirnya hanya melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan GS Kastuba. Respon yang sangat positif dilakukan para pemain kesebelasan Musafir dalam situasi tertinggal. Mereka mengancam, tetapi kini Bahril gagal untuk melewati halangan yang dilakukan oleh Santos. Bola liar kini dikuasai pemain kesebelasan Musafir, terebut oleh Bahril, berbahaya. Santos kembali berhasil melakukan sebuah intercept bola. Ya, kita lihat apakah yang terjadi, saudara. Kartu kuning nampak diberikan oleh sang pengadil kepada Jidan Apandi yang melakukan pelanggaran terhadap pemain kesebelasan Musafir. Tendangan bebas, saudara penonton, kita saksikan bagi kesebelasan Musafir akan terjadi. Santos yang akan bersiap melakukan eksekusi free kick. Muntari yang dicari. Kita lihat, saudara, datang Romo, masih Romo kepada Muntari, masih Muntari, datang Mahmudin Bewo, terebut bola oleh Bahril. Counter attack dilakukan kesebelasan GS Kastuba. Umpan melengos yang dilakukan Hamka Hamja berikan kepada Rizaldi Fauji. Crossing ke kotak penalti kesebelasan Musafir, tetapi terlalu tajam dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Experience the best of teacher. Mungkin itulah kata yang tepat menggambarkan jalannya pertandingan babak yang pertama. Pengalaman segudang yang dimiliki oleh Hamka Hamja, saudara. Akhirnya ulang apa dulu? Akhirnya sementara mengkantarkan kesebelasan GS Kastuba memimpin atas lawannya kesebelasan Musafir pada pertandingan babak yang pertama. Kembali kita lihat, saudara penonton, ancaman dilakukan kesebelasan Musafir dari sisi kiri pertahanan kesebelasan GS Kastuba, tetapi pergerakan bola keluar meninggalkan apa yang terjadi. Tendangan bebas bagi kesebelasan Musafir. Santos yang akan bersiap melakukan eksekusi free kick, lakukan sudah. Santos Rijal yang dicari. Dayat Arnold jauhkan bola. Terjadi perebutan bola udara. Kita lihat pelanggaran, saudara penonton. Kita lihat dilakukan Reksa Maulana terhadap pemain dari kesebelasan Musafir, dan kesempatan emas bagi kesebelasan Musafir untuk bisa menghadirkan gol penyeimbang dalam sebuah eksekusi tendangan bebas yang terjadi pada spot yang sangat efektif untuk bisa menghadirkan gol dari jarak tembak yang begitu jauh saja. Mahmudin Belok pada momen sebelumnya berhasil mengancam gawang GS Kastuba lewat sebuah tendangan kerasnya, dan kali ini jarak tembak yang sangat ideal untuk bisa menghadirkan gol didapati kesebelasan Musafir dalam situasi free kick. Muntari yang akan bersiap melakukan eksekusi free kick maupun pemain kesebelasan Musafir lainnya, ada juga Mahmudin Belok dan juga Sofian. Kita nantikan, saudara penonton, 6 pemain dari kesebelasan GS Kastuba membentuk pagar betis untuk membendung tendangan bebas yang dilakukan pemain kesebelasan Musafir. Mundur beberapa langkah, Muntari. Kita saksikan, saudara penonton, Muntari, nama yang mungkin diambil dari striker Nigeria yang melalang melintang di berbagai klub Eropa seperti Inter Milan dan sebagainya. Sule Muntari kita lihat berhasil ditepis oleh penjaga gawang Rapli Mahreja dan kembali selamat sementara. Kita lihat, saudara penonton, kembali Musafir. Kita semua sepakat pengalaman segudang yang dimiliki oleh Hamka Hamja yang menjadi pembeda pada pertandingan babak yang pertama ini. Kalau
tidak, kita semua sepakat GS Kastura masih kesulitan untuk membongkar dan juga mengkarikan gol ke gawang kesebelasan Musafir. 2 menit additional time di babak yang pertama, saudara. Kita nantikan skor imbang skor 1-0 keunggulan kesebelasan GS Kastura. Akankah tertahan sampai laga usai atau akan ada gol penyeimbang yang dilakukan pemain kesebelasan Musafir? Terjadi perebutan bola Rijal dan kini pergerakan bola keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam, saudara penonton sudah melakukan. Rizaldi Pauji bekerja sama. Kembali kini Rizaldi Pauji kuasai bola. Berikan umpan kepada Reksa Maulana. Kombinasi lagi-lagi, saudara penonton, melambung jauh sampai ke pom bensin yang berada di belakang gawang Stadion Mini Paku Jaya. Dan kita lihat bersama kini tendangan gawang bagi kesebelasan Musafir Paujan yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan gawang. Mundur beberapa langkah Paujan, lakukan, sudah angkat bola, berikan kepada Muntari Setian yang dicari. Belok, kita lihat. Win akhir terdengar, pertanda usai sudah. Babak yang pertama gol tunggal Hamka Hamzah mengantarkan GS Kastura memimpin. Dan kepada penonton, pada sore kali ini pun ada acara penggalangan dana santunan yatim piatu dari RT 5/RW 01 atau pemuda-pemudi perapatan Paku Jaya. Pada sore hari ini mereka akan berkeliling untuk mengajak kepada para penonton berpartisipasi